Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak Mahameru yang berada di ketinggian 3.676 mdpl. Gunung ini juga merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Jambi dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang ini, hingga saat ini masih dipercaya sebagai tempat tinggalnya para dewa. Di balik keagungannya, Gunung Semeru terkenal sebagai salah satu tempat dan daerah yang menyimpan banyak misteri. Tak cuma itu, misteri Gunung Semeru lainnya adalah kisah penghuni Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo merupakan danau yang berada di ketinggian 2.389 mdpl di Gunung Semeru. Di tempat ini, masyarakat sekitar percaya akan keberadaan sosok dewi berpakaian kebaya kuning. Oleh sebab itu, para pengunjung dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Kisah-kisah ini diceritakan turun-temurun, dari nenek moyang sampai masyarakat yang hobi mendaki dataran tinggi demi menikmati keindahan alamnya. Nah, jika kamu pernah mendaki Gunung Semeru, pastinya sudah tak asing lagi dengan kawasan Klik. Kawasan yang terkenal sebagai area penghormatan orang-orang yang sudah meninggal ini konon digentayangi banyak makhluk gaib guis. Salah satu batu in memoriam yang ada di sini dipersembahkan oleh Suhoki. Menurut cerita rakyat, banyak mahasiswa dan pendaki gunung lainnya yang sering kesurupan di sini. Para pengunjung juga dilarang memancing atau menangkap ikan apapun di danau tersebut. Konon, dewi itu suka menjelma menjadi ikan emas besar yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Kawah Jonggring Saloka. Menurut catatan NI, di tahun 1913 dan 1946, Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter hingga akhir November tahun 1973. Di sebelah selatan kubah ini mendobrak sisi kawah, menyebabkan aliran lava mengarah ke selatan meliputi Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Suhu di puncak Mahameru mencapai 4-10 derajat Celcius. Menurut sejarah, tokoh Sokhokgi meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969 akibat menghirup asap beracun Gunung Semeru. Kawasan lain yang menyimpan cerita mistis ialah kawasan Kalimati. Kawasan tersebut merupakan padang rumput seluas 20 hektar yang dipenuhi bunga edelweiss dan pohon cemara. Para pendaki menyukai area ini karena dapat mendirikan tenda di tanah yang datar. Dan ini adalah salah satu kisah mistis dari salah seorang pendaki Gunung Semeru. Sebut saja nama saya Kila, kala itu saya bersama rekan saya mendaki Gunung Semeru. Saya wanita satu-satunya di tim ini. Kami berangkat dari Madiun hanya berlima. Konon katanya ganjil itu menimbulkan masalah saat pendakian, tetapi saya selalu berpikiran positive thinking. Ini bukan pertama kali saya mendaki tetapi pertama kalinya mendaki dengan berbau mistis. Sejujurnya saya belum pernah dilihatin kejadian aneh di gunung, walaupun di gunung yang terkenal angker. Begini ceritanya. Hari pertama sesampainya di Ranu Kumbolo semua terasa baik-baik saja, begitupun hari kedua ke Kalimati sampai puncak pun baik-baik saja. Tetapi semua berubah ketika perjalanan pulang. Perjalanan pulang cukup lambat karena mungkin kondisi satu teman kita sudah down dari mulai keberangkatan. Saat di Jambangan tim dibagi dua kelompok, 2 orang melanjutkan perjalanan karena takut waktu tidak cukup untuk mengambil kartu identitas dan 3 orang berjalan santai termasuk saya. Sesampainya di Ranu Kumbolo sekitar jam 5 sore, kita berhenti sejenak untuk makan karena kondisi sudah tidak memungkinkan dan kami semua sudah merasa kelelahan. Singkat cerita, setelah mengisi perut dan minum, kami meneruskan perjalanan sekitar Ranu Kumbolo. Kata pendaki lain beberapa kali berucap, "Mas, Mbak mending besok aja dilanjutin perjalanan baliknya, camp di Ranu Kumbolo aja." Kami pun mengabaikan ucapan mereka karena kami sedang mengejar waktu karena besok kami akan bekerja seperti biasanya. Kondisi pun semakin tidak memungkinkan,
Perjalanan menuju pos 2 saya sesekali tidak fokus dalam perjalanan. Teman saya hampir masuk jurang, mungkin itu sudah suatu pertanda. Sampai akhirnya memilih untuk berhenti sejenak di pos 2 untuk tidur sebentar. Saya memilih tidur di sudut sebelah shelter, di situ ada sebuah terpal. Perasaan saya sudah tidak enak karena angin semakin tidak kondusif membuat terpal itu bertebaran selayaknya hantu terbang kayak di film-film. Saya merengek untuk turun ke pos 1, mungkin lebih baik istirahat di sana. Tetapi teman-teman tidak mengizinkan karena kondisi tidak cukup baik untuk melanjutkan. Tetapi saya tetap merengek meminta agar kita segera turun ke pos 1. Gumam teman saya, kamu tumben kayak begini. Akhirnya teman saya menuruti permintaan saya. Perjalanan menuju ke pos 1 pun dilanjutkan. Yang saya pikiran di sana suasana masih ramai, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan. Di pos 1 angin semakin kencang, suasana sangat sepi, hanya kami bertiga. Akhirnya kami beristirahat tidur di shelter menggunakan matras dan sleeping bag. Waktu itu keadaan sudah malam. Suasana pun mulai mencekam, saya tidur paling ujung. Ketika mata pelan-pelan mulai terpejam, saya mendengar sebuah gentakan kaki 3 langkah, mungkin perasaan saya saja, dan tiba-tiba ada menyentuh kaki saya bahkan memegangnya erat dan menarikku hingga saya terseret. Saya pun ketakutan dan bangun langsung teriak sekencang-kencangnya. Semua teman-teman saya bangun dan mengelilingi saya membacakan doa dan bilang, jangan panik. Teman-teman mulai menghubungi pihak Ranupane tetapi tidak ada jawaban. Kami pun berpikir logis untuk tetap di sini menunggu pendaki turun. Tiba-tiba pendaki lain singgah di pos kami, semua jadi agak mendingan. Kami meminta untuk turun bareng sampai Ranupane karena kondisi saya tidak memungkinkan. Yang ditakutkan akan terjadi apa-apa bila hanya kami bertiga. Perjalanan pun berlanjut. Angin semakin kencang, rasa takut berimbang dengan doa, dan tiba-tiba di perjalanan saya melihat anak kecil yang sedang duduk. Setelah saya lihat lagi langsung menghilang itu anak kecil. Mungkin hanya halusinasi, pikirku positive thinking. Singkat cerita kemudian teman saya bilang, sepertinya kita sudah melewati sudut ini 2 kali. Kalau sampai selanjutnya kita melewati ini ketiga kalinya kita berhenti. Rasa yang ditakutkan teman saya adalah apakah pendaki yang turun bersama kami memang benar manusia ataukah mereka arwah penasaran. Rasa curiga dan rasa takut semakin besar. Kami terus berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Ketika melewati tikungan senangnya melihat Ranupane sudah dekat. Curiga itu hilang dan mereka sepertinya benar-benar manusia. Tetapi ketika saya melihat Ranupane dan menggeser pandangan ke depan, tiba-tiba ada sosok wanita berdiri memakai baju pendaki tetapi mukanya hancur, ada darahnya di mukanya. Di depan saya sosok itu berdiri di pinggir jalan. Pikiran saya mungkin halusinasi. Saya mengulang pandangan, ternyata sosok itu masih ada. Saya pun berbalik badan berlari ke arah belakang. Semua bertanya, kenapa? Ada apa sih? Saya tidak memberitahu mereka kalau di tempat itu ada sosok wanita seram dan mukanya hancur. Mereka membujuk saya untuk jalan lagi ke bawah. Benar saja ketika saya lihat ke tempat itu lagi, wanita tadi sudah hilang. Cepat-cepat saya melangkah untuk meninggalkan jalan itu. Perjalanan terus berlanjut. Sesampainya di Ranupane kami semua pun lega. Ranupane adalah sebuah desa di lereng Gunung Semeru. Sesampainya di Ranupane ketika kami beristirahat, teman saya cerita bahwa dia juga melihat sosok wanita itu, tetapi katanya tiba-tiba menghilang ketika senter diarahkan.